Pemeriksaan Fadel Bajide atas dugaan tindak kasus anak Nikita Mirzani menjadi sorotan. Advokat dan sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang beserta tim menanggapi kasus yang sedang viral ini. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Oke, izin saya menanggapi ya. Jadi proses dari laporan dari Ibu Nikita Mirzani kan sudah berjalan. Dari saksi-saksi pihak pelapor yang dalam hal ini Ibu Nikita Mirzani kan juga sudah dipanggil. Nah, sekarang ketika semua saksi maupun pelapor sudah di BAP, sekarang gilirannya terlapor. Nah, yang kami tahu ini terlapor akan dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Selatan itu pada hari Jumat besok. Nah, jadi kami himbau untuk saudara Fadel dan juga untuk kuasa hukumnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ketika ada bukti pembanding yang mengatakan bahwa tidak seperti itu, ya silakan dibawa gitu loh. Jadi inilah waktunya supaya Fadel dan kuasa hukumnya untuk membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil yang dikatakan oleh pelapor ini tidak benar. Secara normatif memang harusnya seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu ini, jangan sampai mangkir dari panggilan pihak berwajib. Kalau Bang Togar, seperti apa nih Bang? Jadi kalau kita ini dari 3 bersaudara Situmorang, saya advokat Dr. Togar Situmorang, ini ekshormati Situmorang, dan itu adik saya dari Situmorang. Kita melihat daripada kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani, ini sudah clear and clear. Artinya pihak Nikita Mirzani sudah memberikan keterangan berupa BAP, saksi-saksi sudah diperiksa, dan bukti-bukti sudah diambil, terutama visum. Visum itu sendiri telah diambil oleh pihak kepolisian, dan Loli pun sudah dimintain keterangannya. Nah, ini tinggal terlapor, yaitu Fadel itu sendiri. Nah, Fadel ini selama ini kan dia merasa tidak seperti apa yang dituduhkan. Dia selalu beralibi suka sama suka. Lantas dia beralibi tidak seperti yang dikatakan Nikita Mirzani. Bahkan dia berani mengumpat, berani mengumbar, dia memiliki alat bukti yang lain, yaitu berupa rekam medis ya, USG segala macam, kan begitu. Nah, itu sangat kita sayangkan karena secara prematur dia tampilkan di dalam media sosial. Karena seperti itu tidak ada efektifnya, tidak ada kekuatan hukum. Nah, besoklah saatnya hari Jumat, beberkan daripada apa yang didalilkan selama ini oleh Fadel. Nah, Fadel harus betul-betul datang ataupun kooperatif dan betul-betul mengikuti proses yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Itu wajib. Wajib ya Bang? Wajib ya? Wajib. Bang, misalnya apakah ada belakang itu ada bisa ditahan atau seperti apa Bang kalau dari sisi hukumnya Bang? Jadi kalau kita lihat daripada fakta hukum, besok itu kan Fadel statusnya masih saksi terlapor, ya, saksi terlapor, otomatis masih pemanggilan pertama. Ada kemungkinan dia bisa mangkir, ya, bahkan bisa melarikan diri. Kemungkinan itu pasti ada. Nah, kalau memang dia mangkir atau melarikan diri, itu bukan malah meringankan daripada proses laporan kita ini, malah memberatkan diri Fadel sendiri. Jadi seperti tadi kita bilang, kalau memang punya kemampuan, kalau memang punya keyakinan, serta alat bukti yang sah menurut undang-undang, kenapa nggak hadir? Kan begitu. Nah, dalam hadirnya besok dia di Polres Jakarta Selatan, itu akan kemungkinan besar ditahan. Karena amanah undang-undang. Amanah undang-undang itu di atas 5 tahun wajib ditahan. Nah, ini sekali lagi, amanah undang-undang. Jangan nanti dipelintir adanya hal-hal ketidakadilan daripada proses ini. Proses ini sudah baik sekali, bahkan kami sangat apresiasi Polres Jakarta Selatan, terutama Bapak Kapolresnya, di mana Bapak Kapolres diberikan amanah undang-undang untuk melakukan perlindungan terhadap anak, terutama anak-anak di bawah umur. Ini sangat kita support, sangat kita dukung. Law enforcement harus ditegakkan sehingga tidak ada lagi predator-predator anak yang di luar sana yang bisa mengakal-ngakali anak.
Karena kita tahu anak di bawah umur 18 tahun itu pola pikirnya masih labil, gampang di brainstorming, gampang diimbing-imbingi. Nah, ini yang kita duga dilakukan oleh si Fadel. Ya, makanya Nikita itu sangat marah, sangat murka. Nah, di samping nanti dia bisa ditahan, dan kita minta juga gerak cepat dari pihak kepolisian agar yang lain-lainnya tidak menghilangkan alat bukti dengan mengajukan pencekalan. Nah, itu salah satunya. Berarti bisa ditegaskan bahwa besok Fadel bisa ditahan dan bahkan bisa dicekal gitu Bang. 1000% bisa. Karena tadi amanah undang-undang apabila ancaman hukumnya di atas 5 tahun wajib ditahan. Sementara undang-undang perlindungan anak sendiri itu minimal 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Berarti putusan hakim nanti di antara 5 dengan 15 tahun yang wajib dong ditahan. Itu undang-undang perlindungan anak. Belum lagi undang-undang kesehatan, belum lagi undang-undang KUHP. Bayangkan 3 lapis pasal yang akan diterapkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan untuk Fadel. Jadi ya, saya hanya sarankan hari ini banyak makan yang enak, banyak tidur yang nyenyak, karena besok akan besok akan masuk ke dunia baru, bukan dunia uka-uka, tapi dunia yang nyata. Dan jangan lupa itu nanti akan ada suasana baru, bukan hotel bintang 5 atau luxury, kemungkinan hotel yang tidak bayar sama sekali, yaitu hotel yang diduga radio. Bang, berarti tadi kan apakah hanya Fadel saja yang ditahan atau banyak gimana nih Bang? Karena laporannya terkait masalah Fadel, otomatis khusus Fadel aja yang besok sebagai terlapor dipanggil. Saksi ya. Bang, ini kan tadi kan Fadel kan dipanggil nih. Terus apabila dia mangkir, apakah ada penjemputan paksa atau sampai 3 kali baru gimana nih Bang? Secara hukumnya Bang? Kalau menurut hukum acara pidana, panggilan itu kan baru panggilan pertama sebagai saksi terlapor. Polisi wajib memenuhi SOP. Setelah dipanggil pertama orang tersebut tidak datang, maka 2 atau 3 hari kemudian polisi akan mengirimkan surat panggilan kedua. Itu sesuai undang-undang. Setelah kalau 2 hari tidak ada 2 panggilan juga tidak datang, mangkir, maka dalam tempo 2 atau 3 hari lagi polisi akan mengeluarkan surat panggilan ketiga dengan perintah bawa secara paksa. Nah, itu akan merugikan. Itu langsung bawa langsung ditahan Langsung pasti ditahan, dan ada penambahan pasal diduga adanya menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi kan lebih tambah dalam untuk masalah. Jadi saran saya sebagai praktis hukum ya, saran kita semua ya, itu wajib hadir. itu yang tadi berapa pasal Bang? Yang pasal Kalau menghalang-halangi penyidikan itu bisa kenakan hampir di bawah 5 tahun memang. Tapi kan paling tidak itu menambah pasal utama, yaitu pasal utamanya perlindungan anak, kesehatan, dan KUHP. itu Bang Baris bisa menambahkan Bang? Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak CEO kita ya, Dr. Togar Situmorang, ya juga disampaikan oleh rekan kita juga Bapak Excel Situmorang SH juga ya. Di sini kami ya menyampaikan ya kepada Pak Fadel ya, khususnya di sana ya, patuhi apa yang sudah disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan ya. Dan ini ingat terkait masalah pelindungan anak ya, ini nggak main-main hukuman atau ancamannya ya. Dan ini ya, saya juga nanti minta kedepannya untuk media ya, tolong selalu diupdate beritanya, karena ini merupakan pintu atau tempat yang memang harus ya kita butuhkan terkait adanya pelindungan anak ke depannya. Karena kenapa ya, yang sudah terjadi ini kan terkait adanya laporan dari seorang ibu ya kepada seseorang yang telah mengambil atau mengajak ya anaknya tersebut ya, dalam anaknya tersebut ya melakukan sesuatu yang memang hubungannya bukan hubungan suami istri ya, tapi anak tersebut adalah masih di bawah umur ya. Dan kami juga nanti kedepannya minta untuk pihak dari Polres Jakarta Selatan tidak adanya penangguhan penahanan ya, atau tidak adanya
restoratif justice ke depannya, karena ini undang-undang khusus maka kembalikan lagi ke undang-undang khususnya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau Pak Hasan mungkin tadi menarik nih, apakah bisa diadakan penangguhan penahanan karena tidak boleh? Bagaimana nih? Jadi ada minimal batas yang ditoleransi dari undang-undang itu sendiri. Ketika terjadinya hal seperti ini memang bisa dilakukan penangguhan penahanan, tapi harus dilihat. Ini kan maksimal ancamannya kan minimal 5 tahun. Lalu juga korban ini adalah notabene adalah seorang anak kecil atau anak di bawah umur. Harusnya ketika ada permohonan penangguhan itu kan hak dari si Fadel kan permohonan itu. Tapi kami minta untuk Polres Jakarta Metro Selatan ini ya ditolak penangguhan penahanannya itu. Dan juga tadi yang disampaikan bahwa tindak pidana ini kan merupakan khusus ya gitu. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat, jadi menggampangkan. Apalagi kita lihat di media sosial kan banyak sekali, mohon maaf, tindakan pencabulan, pemerkosaan. Jadi saya harap inilah menjadi contoh supaya orang tua juga bisa mengawasi anaknya secara baik. Oke, terakhir nih Bang, harapannya seperti apa nih Bang? Oke Bang, nih harapannya seperti apa nih Bang? Harapan saya atas kasus ini untuk pihak Polres Jakarta Selatan itu harus menegakkan law enforcement, artinya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya sebagai terlapor, apalagi dalam hal ini terkait masalah pidana anak, ya wajib ditahan, tidak pakai lama. Ya, kalau memang orang tersebut sebagai terlapor datang besok. Dan yang kedua, ini adalah pelajaran yang benar-benar mahal. Ini bisa dibuktikan bahwa anak itu di bawah 18 tahun adalah hak otoritas orang tua. Dalam hal ini ibunya, Nikita Mirzani. Jadi walaupun katakan Nikita Mirzani sudah mencopot kakaknya, marah-marah, segala macam yang negatif-negatif, tapi tidak akan melepaskan hak privilege daripada seorang Nikita Mirzani terhadap anaknya yang namanya Loli. Jadi besok Polres Jakarta Selatan tegakkan hukum setegak-tegaknya dan tidak ada kata damai, tahan, dan juga dicekal. Kalau memang ada keterlibatan orang tuanya atau keluarganya, jangan lupa turut dipanggil dan juga dibuat efek jerah, yaitu penahanan. Saya advokat Dr. Toga Sumorang akan selalu mendukung gerakan tidak boleh ada kekerasan seks kepada anak. Anak-anak adalah generasi bangsa, wajib dijaga. Dan untuk Polres Jakarta Selatan, segera tahan Fadel dan cekal dia.